Halo semua, kembali lagi bersama Arseniat. Kali ini kita akan belajar hidrolisis garam versus penyangga. Mari kita simak. Di sini ada 3 soal yang hampir sama. Ada CH3COOH dan NaOH. Langsung kita bandingkan ketiga soal tersebut. CH3COOH itu merupakan asam, sedangkan NaOH itu adalah basa. Maka jika ada asam dan basa, maka wajib direaksikan dahulu. Dari ketiga soal ini, itu hanya angkanya saja yang beda, maka harus diteliti. Yang penting jika ada asam dan basa, maka wajib direaksikan dahulu. CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONa ditambah H2O. Untuk kedua soal berikutnya juga sama. Yang penting ada asam dan basa, itu pasti akan menghasilkan garam dan airnya. Karena direaksikan, maka menggunakan MPS atau mula-mula bereaksi sisa. Sehingga kita tulis dulu MPS untuk ketiga soal. Sekarang ada volume dengan molaritas, maka M sama dengan N per V. Karena kita mencari mol, berarti mol sama dengan M dikali V. Jika volumenya mililiter, maka hasilnya adalah milimol. Ada 20 milimol dan 10 milimol. Sedangkan soal yang kedua ada 20 milimol dan 20 milimol. Sedangkan soal yang terakhir ada 10 milimol dan NaOH ada 20 milimol. Lalu kita buat garis dahulu. Mencari reaksi pembatas itu adalah dibagi dengan koefisien. 20 dibagi 1, 10 dibagi 1. Intinya dibagi koefisien. Ternyata yang habis duluan adalah NaOH. Maka supaya habis NaOH, di bagian bereaksi diisi 10 milimol. Untuk bagian bereaksi ini berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Sehingga CH3COONa juga 10, H2O 10 milimol. Ingat, di sebelah kiri itu dikurangi, di sebelah kanan ditambah. Sehingga tersisa 10 milimol CH3COOH dan 10 milimol CH3COONa. Ingat, di bagian produk itu mula-mulanya tidak ada. Sedangkan soal yang kanan ada 20 milimol dengan 20 milimol. Karena molnya sama, maka dia habis semua di bagian kiri. Sehingga CH3COOH dan NaOH sama-sama habis dan tersisa CH3COONa. Sedangkan soal yang bawah, yang habis duluan adalah CH3COOH. Sehingga tersisa 10 milimol NaOH dan 10 milimol CH3COONa. Di soal kiri atas itu tersisa asam lemah dengan garam. Soal yang kedua sebelah kanan adalah garam, sedangkan soal yang kiri bawah kuat dengan garamnya. Jadi dapat kita simpulkan jika buffer itu yang sisa adalah yang lemah dengan garamnya. Sehingga asam lemah dengan garam itu sifatnya adalah buffer asam, patokannya adalah di lemahnya. Sedangkan basa lemah dan garam
itu adalah buffer basa, atau karena yang basa adalah yang lemah. Sedangkan hidrolisis garam, yang sisa hanyalah garamnya saja. Langsung kita cek satu persatu. Di soal yang pertama itu tersisa asam lemah dengan garamnya. Karena ada yang lemah dengan garam, maka kita sebutnya adalah buffer atau penyangga. Jika ditanya penyangga apa, karena yang lemah adalah yang asam, maka sifatnya adalah penyangga asam, atau nanti menggunakan H+. Sedangkan soal yang kedua atau yang kanan, yang tersisa hanyalah garam saja, maka termasuk hidrolisis. Jika hidrolisis, maka yang dilihat adalah yang kuat, sehingga sifat dari hidrolisis ini adalah basa. Jika basa menggunakan rumus OH-. Sedangkan soal yang terakhir, kiri bawah, itu yang tersisa adalah yang kuat, basa kuatnya dengan garam, maka bukan termasuk hidrolisis ataupun bukan termasuk dalam penyangga. Maka diingat, jika buffer itu lemah dengan garam, jika hidrolisis garamnya saja. Mari kita langsung mengerjakan pH-nya. Soal yang pertama, karena tadi sisanya adalah asam lemah dengan garam, maka kita menggunakan rumus H+. H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi garam. Di sini asam lemah boleh kita singkat sebagai mol Al per mol garam dikali A. A di sini yang dimaksud adalah jumlah CH3COO min-nya. Ka 10 pangkat min 5 dikali 10 per 10 dikali 1. Kita coret yang sama, sehingga H+-nya adalah 10 pangkat min 5 dan pH-nya adalah 5. Di sini sesuai dengan sifat asam, karena yang sisa adalah asam lemah dengan garam. Sedangkan soal yang kanan, itu yang sisa garamnya saja. Menentukannya adalah dilihat dari yang kuat, sehingga dalam garam ini kita menggunakan rumus OH-. Langsung dimasukkan rumus OH-. Jika KW tidak diketahui, maka menggunakan 10 pangkat min 14. Tapi jika diketahui, maka masukkan nilai yang sudah dituliskan di soal. Y itu adalah jumlah ion negatif atau CH3COO min-nya, maka diisi 1. Sedangkan anion itu dilihat dari mol yang sisa pada MPS. Langsung dimasukkan, karena masih mol maka harus dibagi volume total, yaitu 200. Ingat, milimol gandengannya mililiter, mol gandengannya adalah liter. Tinggal kita masukkan, ketemu POH-nya adalah 5, sedangkan pH-nya adalah 9 atau 14 dikurangi 5. Karena 9 maka sifatnya adalah basa. Jangan lupa jika OH- itu pasti ada lanjutannya adalah POH. Sedangkan soal yang terakhir, karena yang sisa adalah yang kuat dengan garam, maka bukan termasuk hidrolisis ataupun penyangga. Nah, sekarang ada 2 tipe soal lagi. Ada CH3COOH dengan CH3COONa. Di situ tertulis adalah asam lemah dengan garamnya. Jika ada yang lemah dengan garam, maka tidak perlu direaksikan. Jadi langsung dimasukkan rumus, tidak perlu direaksikan. Karena yang sisa adalah asam lemah dengan garam, maka kita menggunakan rumus H+.
untuk asam lemah dengan garam maka sifatnya adalah asam, basa lemah dengan garam sifatnya adalah basa. Karena CH3COOH adalah asam lemah dan CH3COONA adalah garam, maka kita menggunakan rumus H+. Sehingga rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali A atau jumlah CH3COO minnya 10 pangkat min 5 dikali 20 per 20 dikali 1 atau jumlah CH3COO minnya, sehingga pH nya adalah 5. Soal yang kanan, CH3COONA itu adalah garam, maka termasuk hidrolisis. Karena yang kuat adalah basa, maka menggunakan rumus OH-. OH- sama dengan akar KW per Ka dikali Y dikali molaritas atau konsentrasi anion. Karena jumlah CH3COO minnya ada 1, maka dikali 1. Kemudian konsentrasi anion langsung diambil dari 0,1 molar. Ditulis 10 pangkat min 1, sehingga POH-nya 5 dan pH-nya adalah 9. Itu tadi ringkasan tentang hidrolisis dan penyangga. Semoga bisa membedakan mana yang hidrolisis dan mana yang penyangga. Setelah ini kita akan membahas tentang latihan soalnya. Untuk soal A dan B diketahui hanya garamnya saja, maka dia termasuk hidrolisis garam dan langsung dimasukkan rumus. Sedangkan untuk C dan D, kalau kita perhatikan ada 2 senyawa yang terdiri dari asam dan basa, maka wajib direaksikan dahulu supaya tahu mana yang sisa. Untuk yang pertama ada NaCN, yang kuat adalah Na, maka hidrolisisnya adalah hidrolisis garam yang bersifat basa, karena basa menggunakan konsentrasi OH-. Tinggal kita masukkan dalam rumus. Jika tidak diketahui, maka KW diisi 10 pangkat min 14. Y itu adalah jumlah anion atau jumlah muatan negatif, di sini adalah Cn min. Konsentrasi 0,1 boleh langsung digantikan 10 pangkat min 1. Akar 1/4 dikali 10 pangkat min 9 berarti setengah kali 10 pangkat min 4,5. Ingat, dari OH- harus menjadi POH dahulu. Jika OH-nya 5 kali 10 pangkat min 5,5, jadi POH adalah 5,5 min log 5. Dan pH yang dihasilkan adalah 8,5 ditambah log 5. Untuk soal yang kedua, CH3COONH4, kalau kita perhatikan ternyata keduanya adalah lemah yang terdiri dari asam lemah dan basa lemah, maka harus lihat Ka dan Kb. Ternyata sama-sama 10 pangkat min 5, sehingga Ka dan Kb sama, sehingga netral, dan pH-nya sama dengan 7. Yang C, CH3COOH dan NaOH. Intinya asam dan basa di sini kita tidak bisa buktikan atau tidak bisa langsung dikerjakan tanpa reaksi, maka wajib direaksikan supaya tahu atau bisa kita lihat yang sisa yang mana. Untuk mencari mol itu bisa dari volume dikali molaritas, atau misalnya mol sama dengan G per mR, tergantung di soal yang diketahui. Karena antara asam dengan basa molnya sama, maka sama-sama habis, sehingga yang tersisa adalah garamnya saja. Maka 10 milimol itu termasuk mol garam,
Karena mol garam maka termasuk hidrolisis. Di sini kita memakai OH- karena yang kuat adalah yang basa. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Untuk KW, jika misal di soal diketahui maka kita gunakan KW yang diketahui, tapi kalau tidak ada petunjuk maka kita menggunakan 10 pangkat min 14. Konsentrasi anion itu terdiri dari mol per volume, mol garam per volume total. (0,05) bisa digantikan 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga OH-nya akar 5 kali 10 pangkat min 5,5. POH sama dengan 5,5 min log akar 5. Dan pH-nya adalah 8,5 plus log akar 5. pH-nya di atas 7, maka sifatnya basa. Ternyata sama dengan sifat garamnya, yaitu basa karena yang kuat adalah Na-nya. Selanjutnya yang D, NH3 dengan HCl harus direaksikan. Untuk catatan, NH3 larutan itu sama dengan NH4OH. Maka boleh kita menuliskan NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl saja, atau bisa menggunakan NH4OH ditambah HCl sehingga menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Karena ada OH- dan H+, maka terbentuk H2O pada reaksi sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri tidak ada H+ dan OH- sehingga hanya NH4Cl saja. Kemudian kita masukkan MBS. Terdapat 60 milimol 60 milimol. Karena sama, otomatis dia habis semua dan yang sisa hanyalah garam saja. Karena garamnya saja berarti dia termasuk hidrolisis garam. Karena yang kuat Cl maka kita menggunakan H+. Sama dengan akar Kw dikali Kb dikali X dikali konsentrasi kation. Karena NH4 plusnya hanya ada 1, maka X-nya kita tuliskan 1. (10 pangkat min 9 dikali 12 kali 10 pangkat min 2, sehingga akar 12 kali 10 pangkat min 11, akar 12 kali 10 pangkat min 5,5, sehingga pH-nya didapatkan 5,5 min log akar 12. Sifatnya adalah asam dan terbukti pada garam yang kuat adalah Cl-nya, yaitu asamnya. Kalau soal-soal yang tadi itu yang ditanyakan pH, namun sekarang justru pH-nya yang diketahui. Intinya kalau pH-nya kurang dari 7 berarti pasti dia asam, entah itu penyangga atau hidrolisis. Kalau asam berarti otomatis pakai H+, namun jika pH-nya lebih dari 7 berarti basa. Pakainya adalah OH-. Pada soal ini ternyata yang diketahui adalah larutan NH4Cl. Maka otomatis dia adalah hidrolisis garam. Langsung bisa kita masukkan ke dalam rumus. Sekali lagi, jika NH4Cl saja yang diketahui maka otomatis hidrolisis. pH sama dengan 4, karena dia asam maka kita menggunakan H+. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Karena hidrolisis, akar Kw per Kb dikali X dikali konsentrasi kation. Akar Kw kalau tidak diketahui 10 pangkat min 14. Kb-nya 10 pangkat min 5, X adalah jumlah ion positif, berarti NH4 plusnya ada 1. Dikali 10 pangkat min 4. Agar akarnya hilang maka dipangkatkan 2. 10 pangkat min 9 dikali konsentrasi kation sama dengan 10 pangkat min 8.
Konsentrasi kation itu sama dengan molaritas, yaitu G per mR dikali 1000 per V. Tambahan untuk mRNH4Cl itu sama dengan 53,5. Langsung kita masukkan ke dalam mR-nya dikali 1000 per 200 sama dengan 10. Sehingga massa yang didapat sama dengan 107 gram. Soal yang terakhir, diketahui NaOH dan CH3COOH. Di sini tetap harus direaksikan dahulu. Di sini dikatakan 100 ml larutan penyangga, maka total larutan semuanya adalah 100 ml. Maka kita misalkan volume CH3COOH-nya adalah X ml, maka volume NaOH adalah 100 min X. Tetap kita harus mencari mol masing-masing dulu. Mol asamnya 0,1 X, sedangkan mol basanya adalah 0,1 dikali 100 min X. Sehingga nilainya adalah 10 min 0,1 X milimol. Lalu kita masukkan masing-masing. Oh ya, karena pH-nya sama dengan 6, maka karena kurang dari 7, maka sifatnya adalah asam. Jika asam, maka basanya harus habis. Dan karena asam, kita menggunakan konsentrasi H+. Lalu kita masukkan ke dalam MBS 0,1 X 10 min 0,1 X. Karena pH-nya asam, maka basa harus habis. Jika habis, maka untuk bereaksi NaOH juga harus diisi 10 min 0,1 X. Sedangkan yang lain juga diisi 10 min 0,1 X. Karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Untuk buram 0,1 X dikurangi 10 min 0,1 X. Harus teliti menghitungnya. Ketemu 0,2 X min 10, maka kita tulis di bagian sisanya. Untuk garamnya 10 min 0,1 X. Karena dia yang sisa adalah asam dan garamnya, maka dia menggunakan penyangga sesuai dengan kunci yang di soal, ada tulisan larutan penyangga. pH 6 tadi karena dia asam, maka menggunakan konsentrasi H+. Tinggal dimasukkan rumus penyangga, yaitu Ka dikali mol asam per mol garam dikali jumlah asamnya. Jangan sampai kebalik posisinya antara mol asam dengan mol garamnya. Antara kanan dan kiri bisa dicoret. Sebelas sama dengan 0,2 X ditambah 0,01 X. 11 sama dengan 0,21 X, sehingga didapatkan X adalah 52,38 liter. Untuk volume asam tadi dimisalkan sebagai X, berarti volumenya 52,38 liter, sedangkan untuk volume garamnya itu 100 min X, sehingga didapat 47,62 liter.